Halo generasi muda, sudah tahu mau berinvestasi di mana hari ini? Sudah tahu apa itu sukuk retail? Bagaimana kalau kita mengenal lebih dekat sukuk retail? Sukuk retail adalah pilihan investasi dan kontribusi kaum milenial masa kini. Sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk retail diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara yang dijual kepada individu melalui agen penjual dengan volume minimum yang ditentukan. Melalui investasi sukuk retail, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi sukuk retail akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Perbedaan sukuk dan obligasi. 1. Sifat instrumen. 2. Landasan syariah, keuntungan, dan aktivitas bisnis. Sifat instrumen obligasi dinilai sebagai surat utang atau pernyataan utang dari penerbit kepada investor, sedangkan sukuk bukanlah surat utang, melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset. Landasan syariah. Mekanisme sukuk diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah dan memerlukan landasan syariah baik berupa fatwa, sedangkan obligasi tidak memerlukan hal tersebut. Keuntungan. Obligasi mendapatkan keuntungan melalui bunga, sedangkan sukuk dengan perhitungan bagi hasil. Aktivitas bisnis. Sukuk harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya, sedangkan aktivitas bisnis dalam obligasi tidak dibatasi. Kemudian ada penggunaan dana, dokumentasi, dan investor. Penggunaan dana tidak ada pembatasan secara syariah terkait penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, sedangkan penggunaan dana hasil penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dokumentasi. Dalam sukuk dibutuhkan dokumentasi tambahan yang memaparkan transaksi pembiayaan syariah, sedangkan dokumentasi dalam obligasi relatif lebih singkat. Investor. Investor sukuk lebih luas daripada investor obligasi. Lalu, apa tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk retail? Tujuan utama penerbitan sukuk retail oleh pemerintah adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Selain itu, tujuan penerbitan sukuk retail adalah menyediakan alternatif instrumen atau diversifikasi investasi bagi investor retail, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, memperluas basis investor dalam negeri, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Bagaimana perbedaan antara sukuk retail dengan instrumen investasi lainnya? 1. Sukuk retail hanya diperjualbelikan untuk individu warga negara Indonesia. 2. Pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. 3. Pemesanan mulai dari 1 juta rupiah. 4. Sukuk retail dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. 5. Imbalan dibayar setiap bulan dengan tenor 3 tahun. Apa keuntungan yang dapat kita peroleh dengan berinvestasi pada sukuk retail? Pokok dan imbalan yang dijamin oleh negara, tingkat imbalan tetap,
dan imbalan yang dibayarkan setiap bulan. Tingkat imbalan kompetitif suku retail lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Suku retail dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Untuk berinvestasi pada suku retail cukup dengan 1 juta rupiah saja. Suku retail mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Suku retail merupakan akses investasi sesuai prinsip syariah. Risiko apa saja yang bisa terjadi jika kita melakukan investasi? 1. Risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Namun, risiko ini hampir tidak ada di suku retail karena pembayaran pokok dan imbalan suku retail dijamin penuh oleh negara. 2. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. 3. Risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Sebagai produk investasi, Sukuk telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Indonesia. Gak percaya? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah pembangunan tol Solo-Ngawi Seksi 1 Colomadu Karanganyar Jawa Tengah. Kedua, pembangunan rem on-off flyover Amplas Medan. 3. Pembangunan Jalan Gurung Mataram NTB. 4. Pembangunan gedung perkuliahan UIN Manado Sulawesi Utara. 5. Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga Jawa Tengah. 6. Pembangunan jalur kereta double track Selatan Jawa Cirebon, Kroya, Solo, Madiun, dan Jombang. 7. Pembangunan asrama haji Makassar. 8. Pembangunan jembatan Yutefa atau Halte Camp Papua. 9. Pembangunan UIN Sunan Gunung Jati. 10. Pembangunan jembatan Musi 4 Palembang. 11. Pembangunan double track kereta api Manggarai Cikarang. 12. Pembangunan terowongan kereta api Notok Banyumas. Dan masih banyak lagi kontribusi nyata Sukuk bagi pembangunan di Indonesia. Nah, melihat besarnya kontribusi Sukuk bagi pembangunan negeri, maka di tahun 2020 ini, pemerintah kembali menerbitkan Sukuk retail dengan seri SR013. Sebenarnya, apa sih Sukuk retail seri SR013 itu? Sukuk retail seri SR013 adalah seri Sukuk retail ke-13 yang akan diterbitkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk retail seri SR013 diperuntukkan bagi individu warga negara Indonesia, dijamin 100% oleh negara, memiliki imbalan 6,05% per tahun yang dibayar setiap bulan, memiliki jangka waktu 3 tahun, dilaksanakan sesuai prinsip syariah yang menggunakan akad ijarah aset to be lease, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, minimum pemesanan mulai dari 1 juta rupiah, serta maksimum pemesanan hingga 3 miliar rupiah. Sebagai instrumen investasi syariah, Sukuk retail seri SR013 tentu memiliki banyak keuntungan. Apa saja sih keuntungannya? Yuk kita lihat. Keuntungan yang pertama adalah aman. Karena Sukuk retail seri SR013 ini dijamin 100% oleh negara, yaitu melalui Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN, sehingga aman bagi para investor. Yang kedua yaitu mudah dan terjangkau. Karena Sukuk retail seri SR013 ini menggunakan sistem online dengan minimum pembelian mulai dari 1 juta rupiah sehingga pembeliannya sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi para kaum milenial. Ketiga yaitu menguntungkan.
karena imbal hasil sukuk retail seri SR013 ini lebih tinggi dari deposito. Selain itu, pajak yang dikenakan hanya sebesar 15% sehingga lebih rendah dibandingkan dengan deposito yang dikenakan pajak sebesar 20%. Yang keempat yaitu membangun negeri. Karena hasil penerbitan sukuk retail seri SR013 digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan Indonesia, sehingga pembelian sukuk retail seri SR013 merupakan salah satu wujud cinta terhadap negeri. Kelima yaitu sesuai kebutuhan. Karena jangka waktu investasi sukuk retail seri SR013 adalah 3 tahun, sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan serta dapat dijual sebelum jatuh tempo atau tradable. Dan yang keenam adalah sesuai prinsip syariah. Karena penerbitan sukuk retail seri SR013 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapat opini syariah dari DSN MUI. Gimana? Mulai tertarik kan untuk berinvestasi sukuk? Selain memiliki banyak keuntungan, cara berinvestasi sukuk seri SR013 juga sangat mudah loh. Hanya dengan 4 langkah saja, kamu sudah bisa berinvestasi. Penasaran? Gini nih caranya. Yang pertama yaitu registrasi. Kamu harus melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi atau MIDIS dengan memasukkan data-data seperti data diri, nomor SID atau Single Investor Identification, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga. Namun, bagi kamu yang belum memiliki nomor SID, rekening dana, dan atau rekening surat berharga, maka jangan khawatir. Nantinya kamu akan dibantu oleh mitra distribusi. Yang kedua yaitu pemesanan. Setelah registrasi berhasil, maka kamu akan melakukan pemesanan SR013 dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam memorandum informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran SR013 saja, yaitu mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 23 September 2020. Yang ketiga yaitu pembayaran. Setelah pemesanan diverifikasi atau verified order, maka kamu akan mendapatkan kode pembayaran atau billing code melalui sistem elektronik MIDIS, email, atau SMS. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi via teller, ATM, internet banking, atau mobile banking dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat atau terakhir adalah konfirmasi. Setelah melakukan pembayaran, maka kamu akan memperoleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dan notifikasi completed order serta menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN retail via sistem elektronik MIDIS dan email yang terdaftar. Jadi, yakin masih nggak mau investasi sukuk? Yuk, tunggu apa lagi? Tunjukkan kontribusimu untuk negeri sebagai kaum milenial masa kini dengan berinvestasi sukuk.